Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita akan belajar soal bagaimana printer HP itu bisa cetak stiker vinil transparan dengan laminasi. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi cari printer, khususnya printer inktank, ini berlaku juga untuk semua merek dengan menggunakan tinta original. Jadi tintanya asli, nggak perlu digonta-ganti. Ya, teman-teman bisa cetak stiker vinil seperti ini yang transparan dengan kita laminasi. Nah, jadi ini adalah seri edukasi buat teman-teman yang mau punya usaha cetak di rumah, UMKM, menggunakan printer yang harganya terjangkau dan tujuannya itu bisa sama tercapai untuk bagaimana kita punya ide bisnis atau jualan, ya kita mau jualan stiker, kita mau cetak stiker yang bisa kita cetak pakai printer di rumah dengan menggunakan tinta original. Nah, kita akan lanjut sekarang seperti biasa, teman-teman masuk di grup ya. Jadi ini adalah sharing atau informasi yang dibagikan oleh teman-teman di grup kita di pengguna printer HP. Kita masuk di grupnya ini ya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau join atau ada yang mau tanya jawab. Di sini teman-teman bisa tanya tips soal cetak, UMKM juga untuk harga, promosi, dan juga mungkin ada informasi kalau ada soal servis-servis sedikit. Nah, ini sekarang saya masuk di sini ya. Jadi ini salah satu kontribusi atau sharing dari teman kita Om Onyas. Nah, di sini dikasih tahu kalau dia itu sudah bisa mencetak stiker laminasi ya yang transparan seperti ini contohnya. Nah, ini dia cetak sendiri pakai printernya ini kebetulan pakai HP SmartTank 500 atau 515 atau misalnya teman-teman pakai SmartTank 670 bisa, 720 dan 750 atau teman-teman pakai HP Inktank 415 itu juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau ada yang bisa ngedesain sendiri silakan atau mau yang pakai Canva juga boleh ya. Desain pakai Canva yang sangat-sangat user friendly itu juga boleh. Jadi desainnya terserah teman-teman mau pakai yang seperti apa silakan. Nah, ini dia contekannya kertas stiker vinil. Ya, ini tidak bermerek sebenarnya. Ini hanya mereknya, kalau dicek ini mereknya Pacific. Jadi ini kertas stiker vinil yang khusus buat printer inkjet dan harganya nggak mahal. Ya, nggak mahal. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu apa sih kira-kira yang banyak ditanya di grup ini. Bagaimana caranya dia bisa mencetak seperti ini. Ya, jadi saya buka langsung. Pertanyaan-pertanyaannya yang saya sudah rangkum adalah seperti ini. Biasa yang paling sering ditanya adalah apakah luntur? Ya, apakah luntur? Nah, ditanya juga di sini apakah luntur? Jawabannya tidak, ya, tidak luntur sudah sangat kuat kecuali nggak dilaminasi. Oleh karena itu kita bisa laminasi supaya hasil cetaknya itu lebih awet. Ini sudah cetak sekitar 10 bulan, kena air dan panas ya, masih awet seperti ini. Ini kebetulan cetakan warna hitam. Tapi kalau ada yang nanya, kok yang hitam aja bisa nggak? Misalnya kita cetak yang warna-warni, nanti kita kasih lihat. Nah, teman-teman bisa cek ini dia cetak di print ini di motor ya. Ini ada shockbreakernya. Jadi stiker ini pasti kena hujan, kena panas dan kena air ya. Dan ini masih awet untuk yang warna hitam seperti ini. Nah, terus kita coba lihat lagi. Ini hasilnya bagus ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita cetak yang warna-warni? Nah, ini dia. Jadi dia juga cetak untuk logo-logo seperti ini, Pizza Hut, CNN, atau gambar naga seperti ini. Ini juga dicetak warna-warni yang ditempel di luar, di tembok luar, kena panas, kena matahari, kena air hujan. Dan itu juga awet. Karena memang mau dites, ini kekuatannya udah lebih dari 10 bulan. Ya. Nah, jenis tipenya adalah apa ini? Jadi tadi tidak luntur, ya outdoor kena air hujan dan panas itu tidak masalah. Setting paper type-nya, paper type-nya settingnya apa? Kalau misalnya kita mau cetak stiker seperti ini, settingannya itu seperti yang saya sudah sering informasikan adalah settingnya dengan other inkjet photo paper, ya supaya hasil cetaknya nggak luntur. Kemudian printernya pakai apa? Tadi udah dijawab yaitu HP SmartTank 500 series, 515, HP Inktank 415 juga bisa. Nah, yang penting juga adalah stiker. Stiker inkjetnya, stiker inkjet biasa yang untuk stiker vinil untuk printer inkjet ya. Mereknya itu dia pakai merek yang tidak bermerek sebenarnya. Di sini tulisan logonya merek Pacific. Dan kemudian ada laminasi manual atau pakai mesin yang bisa dilakukan
pakai dua cara ini. Nah, kita coba lihat kira-kira pertanyaan-pertanyaannya apa lagi. Jadi, di sini sekarang saya udah punya banyak contoh-contoh ya. Printer inktank itu apakah merek HP, Canon atau HP, Canon dan juga Epson yang bisa dipakai untuk kita usaha cetak menggunakan tinta original. Nggak perlu gonta-ganti tinta dan itu bisa dilakukan semua pakai printer dengan tinta bawaan dari si printernya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kertas atau stiker itu juga punya pengaruh ya. Jadi jangan mindsetnya atau pikirannya itu selalu tinta art paper, nggak perlu ya. Kenapa? Karena kita sudah punya cara lain yaitu kita cari stiker atau kita cari kertasnya yang cocok dan nggak luntur. Atau misalnya kita punya cara lain gimana caranya hasil cetakan kita bagus dan juga nggak luntur dengan cara kita bisa laminasi. Dan bagaimana cara potongnya? Kalau karena ini stikernya ada model-modelnya seperti ini, teman-teman bisa pakai gunting, gunting seperti biasa, ya. Kalau memang punya budget mau beli cutting stikernya boleh, tapi biasanya kita bisa coba dengan menggunakan gunting biasa, manual. Nah, jadi itu yang saya mau sharing ya buat teman-teman, ngasih ide lagi kalau misalnya teman-teman mau cetak stiker vinyl pakai printer inktank dengan tinta original dan itu bisa dilakukan. Ya, jadi sekarang sudah banyak caranya. Saya juga banyak belajar di grup ini. Banyak teman-teman yang mau sharing, kasih informasi supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga ini membuka wawasan atau insight supaya kita tahu bahwa printer yang kita gunakan printer inkjet seperti biasa itu bisa cetak macam-macam. Dan kita juga bisa mulai usaha karena apa? Sekarang printer inktank itu harganya semakin terjangkau, semakin murah, print headnya juga murah, kualitasnya udah bagus karena semuanya itu original. Oke, semoga informasi ini bisa membuka wawasan, menambah ilmu juga dan juga kita bisa sharing-sharing. Jika teman-teman punya informasi atau hal-hal lain yang mau ditanyakan, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.